Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum tahu baca boleh berdoa. Berdoa dimulai. Saya absen dulu ya. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Siapa lagi? Siapa lagi? Selebihnya hadir ya? Anak sekalian, apa kabar hari ini? Baik ya. Jadi tadi ada beberapa teman-teman yang tidak hadir, mungkin karena terkendala kesehatan. Jadi kita doakan teman-teman supaya diberikan kesehatan dan bisa mengikuti pembelajaran yang akan datang. Ya. Baik, anak sekalian, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, mengawali pembelajaran kita, ada beberapa poin penting yang perlu Bapak sampaikan. Yang pertama yaitu terkait dengan kesepakatan kelas kita pada hari ini. Oke, kalau anak sekalian sepakat, kalian cuma tinggal jawab sepakat. Kalau tidak, boleh jawab tidak. Oke, untuk kesepakatan pertama, saya sarankan saling menghormati dan menghargai. Sepakat ya? Oke, sepakat ya. Kemudian yang kesepakatan kedua, menjaga kebersihan dan tidak mengganggu teman. Ya. Selanjutnya, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Sepakat atau tidak? Oke. Keempat, berbicara baik dan sopan. Sepakat. Oke, sepakat. Ya. Kemudian terakhir, semangat belajar dan aktif. Oke, sepakat ya? Oke. Jadi inilah kesepakatan kelas selama proses pembelajaran kita berlangsung. Jadi mohon diindahkan teman-teman sekalian ya. Oke, selanjutnya bagaimana perasaan kalian hari ini? Silakan temukan kata yang ada di atas. Kemudian saya minta 1-2 orang perwakilan untuk maju ke depan untuk temukan kata sesuai dengan perasaannya hari ini. Oke, boleh ditunjukkan katanya dan disebutkan. Oke, disebutkan ya. Oke, tunjukkan ke temannya yang mana katanya. Ya. Oke, apa itu? Lapar. Oke, lapar. Oke, lapar ya. Oke, oke, ada lagi? Ada lagi? Silakan tunjukkan sendiri perasaan ini. Oke, apa katanya? Oke, senang ya? Saya berikan tepuk tangan. Satu seperti terakhir, semua maju. Ini. Ya. Maju saja. Oke, apa katanya? Kecewa, oke, berikan tepuk tangan dulu. Ya, jadi berdasarkan perasaannya hari ini, ada yang menuliskan senang, ada yang lapar, kemudian ada yang kecewa.
Yang mudah-mudahan tidak kecewa dengan pembelajaran tadi ya. Oke, selanjutnya kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk pada kegiatan akonsepsi menyangkut dengan materi yang sedang kita pelajari. Sebelumnya Bapak mau bertanya dulu, ada yang masih ingat terkait dengan materi yang kita pelajari sebelumnya? Materi pengukuran. Ada yang sebut kan? Ya, apa nah? Materi pengukuran. Oke, materi pengukuran ya. Nah, selanjutnya Bapak mau tahu dulu, anak-anak sekalian, ketika berangkat dari rumah ke sekolah itu naik apa? Ada yang naik mobil? Siapa yang naik mobil? Ya, satu orang. Ada yang naik motor? Banyak ya. Ada yang jalan kaki? Tidak ada. Jadi kurang lebih banyak yang naik motor ya. Kemudian tahukah anak sekalian berapa jarak yang ditempuh dari rumah sampai di sekolah? Tahu tidak? Tahu tidak? Oke, mungkin ada sekitar berapa menit? Itu waktunya. Oke, jadi berbeda-beda ya. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin saya butuh bantuan dari satu peserta didik untuk maju membantu saya. Mungkin bisa Dimas untuk maju ke depan. Ya, jadi anak sekalian perhatikan ya. Perhatikan. Kita umpamakan di posisi Dimas sekarang ini itu merupakan titik A. Oke, titik A. Nanti akan saya tentukan untuk titik B-nya itu ada di depan sini. Oke. Nah sekarang Dimas perhatikan di posisi saya ya. Sekarang Dimas bergerak dari titik A ke titik B. Oke, stop dulu sampai di sini. Dari titik A ke titik B. Ada yang bisa memberikan tanggapan kira-kira apa yang terjadi sama Dimas? Gaya Oke. Apakah Dimas melakukan perpindahan? Oke. Sampai di sini jelas? Oke, sekarang saya minta Dimas untuk kembali ke titik A. Kembali ke titik A. Oke, pertanyaan saya lagi. Apakah Dimas mengalami perpindahan? Tidak. Ada yang jawab iya? Ada yang jawab tidak? Oke. Ada yang tahu berapa jarak yang ditempuh Dimas dari titik A sampai di titik B? Ada yang jawab 2 meter, ada lagi? 3 meter, 1 meter. Jadi ada macam-macam pendapat ya. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya nak, ini akan kita pelajari hari ini terkait dengan apa itu perpindahan dan apa itu jarak. Oke? Oke, saya kira terima kasih Dimas. Beri tepuk tangan untuk Dimas. Nah, menyangkut dari contoh tadi, nah inilah materi yang akan kita pelajari, yaitu pada bab gerak dan gaya, utamanya pada materi perpindahan dan jarak. Oke. Selanjutnya saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Ada yang bisa bantu saya untuk bacakan tujuan pembelajaran pertama? Oke, silakan. Nak. Pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian gerak, perpindahan, dan jarak. Oke, jadi diharapkan peserta didik untuk mampu dan bisa menjelaskan apa pengertian gerak, perpindahan, dan jarak. Oke, tujuan kedua ada yang bisa bantu? Oke, silakan. Nak. Peserta didik mampu menghitung perpindahan dan jarak. Oke, mampu menghitung ya. Jadi diharapkan anak sekalian nanti setelah pembelajaran bisa menghitung perpindahan dan jarak. Kemudian tujuan ketiga. Oke, silakan. Iya, peserta didik mampu menganalisis hubungan perpindahan dan jarak. Oke, jadi di tujuan ketiga ini kalian diharapkan mampu untuk bisa menganalisis hubungan perpindahan dan jarak. Oke, selanjutnya dari pembelajaran kita hari ini sangat diharapkan dengan mempelajari materi ini selain untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita, tentunya ini sangat juga membantu untuk dapat mengetahui apa pengertian dan
bagaimana cara menghitung perpindahan dan jarak itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya terfokus pada kegiatan penilaian. Penilaian yang saya sampaikan di sini ada 3. Yang pertama terkait dengan penilaian sikap. Sikapnya di sini yang dimaksudkan ialah sikap disiplin, bertanggung jawab, toleransi, rasa ingin tahu dan inisiatif. Oke? Jadi inisiatif di sini jelas, inisiatif bertanya, inisiatif jawab dan lain-lain. Itu akan menjadi fokus penilaian kita. Oke, untuk penilaian kedua ada keterampilan. Keterampilan yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan pada saat melakukan diskusi, kemudian presentasi kelompok. Ya, jadi diharapkan nanti keterampilannya presentasi. Kemudian penilaian ketiga ada pengetahuan. Pengetahuannya di sini terbagi menjadi 3. Jadi yang pertama ada penilaian terkait dengan pretesnya. Kemudian ada lembar kerja peserta didiknya atau LKPD yang akan Bapak bagikan. Kemudian ada kegiatan post-testnya. Oke, jelas sampai di sini? Oke. Nah, sekarang mari kita mengerjakan pretest. Oke? Pretestnya bisa di scan barcode yang ada di layar, kemudian bisa juga di scan yang barcode yang Bapak sudah bagikan. Oke, untuk waktu pengerjaan pretestnya saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan kerjakan. Silakan dikerjakan ya. Yang sudah boleh dikirim. Oke, ada yang sudah? Oke, 2 menit lagi ya.
Oke, sudah semua? Ya. Oke, sudah. Oke, kalau sudah, kita lanjut kegiatan kita pembelajaran. Oke, selanjutnya itu pada kegiatan pembelajaran pembagian LKP ya. Oke, karena pembelajaran kita hari ini berfokus pada kegiatan kerja kelompok dan diskusi. Jadi silakan bergabung dengan kelompoknya. Silakan diperbaiki posisi duduknya. Silakan ya. Oke, saya bagikan PPT-nya. Oke, kalau sudah dapat sumber KPD-nya, silakan diperhatikan kembali. Oke, jadi diperhatikan ya. Di lembar kerja peserta didik itu sudah ada petunjuknya. Oke. Nah, di lembar kerja peserta didik ada pengisian identitas kelompok. Jadi silakan ditulis nama kelompoknya, kemudian beserta dengan nama anggotanya. Oke. Kemudian ada petunjuk pengerjaan LKPD, silakan dibaca dan dipahami baik-baik. Oke. Ini tahapan pembelajaran kegiatan kita hari ini. Jadi ada pengerjaan LKPD dalam kelompok. Kemudian melakukan pengumpulan data. Perhatikan ya. Kemudian melakukan analisis data, pembuktian dan menarik kesimpulan. Nah, sekarang silakan diperhatikan LKPD-nya, utamanya pada bagian stimulus. Oke. Oke. Oke, untuk stimulusnya bisa kasih dulu satu orang bacakan apa stimulusnya. Yang lain diperhatikan. Oke, silakan. Nina dan Doni adalah tetangga dan hari ini mereka berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Jarak yang ditempuh dari rumah ke sekolah adalah sejauh 300 meter. Waktu yang ditempuh oleh Nina dan Doni adalah saat berangkat dari rumah ke sekolah adalah sekitar 10 menit. Gerbang sekolah tutup pada pukul 7:30 sehingga Nina dan Doni paling lambat harus berangkat paling lambat 7:20. Mereka akhirnya sampai di sekolah, tapi tiba-tiba Doni merasa sakit perut dan harus pulang kembali ke rumah. Berdasarkan kondisi tersebut, Nina dikatakan kita sejauh 300 meter sedangkan Doni tidak bertindak. Oke, terima kasih.
Ya, jadi dipahami baik-baik stimulusnya nah ya, dibaca dulu untuk dipahami baik. Kemudian ikuti petunjuk di LKPD yang Bapak jawab. Oke, sebelum dilanjutkan di kerja, perhatiannya dulu. Oke, jadi nanti setelah kalian pahami stimulusnya, kalian diminta untuk mengidentifikasi masalah dari stimulus yang diberikan. Kemudian kalian diminta untuk merumuskan masalah atau merumuskan pertanyaan yang disarankan untuk menggunakan kata apa, kata tanya apa, mengapa, ataupun bagaimana. Oke, berdasarkan identifikasi masalah yang dituliskan. Kemudian untuk selanjutnya itu kalian lakukan pengumpulan data, ikuti arahan dari apa yang ada di LKPD. Kemudian kalian diminta untuk melakukan pengolahan data. Oke, saya kira jelas. Kemudian silakan dikerjakan di LKPD-nya masing-masing. Kira-kira apa itu?
Jangan sampai naik.
Oke, kalau sudah dikerjakan identifikasi masalahnya, ada masalah. Oke, kalau sudah kita kerjakan. Bertanya Pak, ini satu penjelasannya juga Cara kerjanya sudah dijelaskan. Ya, ada. Jelasnya? Ya. Sudah identifikasi masalahnya? Masalah? Ya. Nanti dari identifikasi masalah, kemudian kita ajukan masalahnya dong. Dari identifikasi. Ini sebenarnya dalam pertanyaan. Ini di sini masalahnya itu Yoni dari sekolah. Pertanyaannya sekolah. Jadi ini ya, perhatikan gambarnya, toh. Perhatikan gambarnya, kemudian di sini titik tanya, yang kita beberapa ya. Di sini titik A, titik B ya, kemudian dari titik B ke titik B jadi perhatikan saja di mana titik A-nya, berapa jaraknya, kemudian setelah itu sesuaikan dengan rumus. Ya, kemudian berapa titik B-nya ke titik B.
Jelas? Kalian sudah? Ya. Oke, setelah kegiatan pengerjaan KPD kita lanjut presentasi ya. Ya. Jadi itu menunjukkan identitas kesalahan itu kita baca ini semuanya. Setelah dipahami semuanya, kemudian tentukan apa masalah identitas kesalahan dari sini. Oke, nah, itu misalnya kepala apa gitu. Kita yang
Oke, boleh pakai kita boleh lihat ya. Di ya, ayo sudah. Lagi. Oke, kalau sudah, jadi selanjutnya itu konsentrasi. Oke, siapa kelompok yang ingin maju duluan untuk konsentrasi? Oke, kelompok 5 ya. Pak Sekro, Pak. Oke, kelompok yang lain diperhatikan ya. Ya, kelompok 1 dan kelompok 5 perhatikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja tugas dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Didi Paulianda, saya Gadian Sadia, saya Sisi Purnamawati. Kasih masalah. Tentang masalah yang kalian temukan dan ingin kalian ketahui sesuai dengan stimulus yang di atas. Jawabannya adalah Doni tidak jadi ke sekolah karena ia tiba-tiba sakit perut. B. Rumusan masalah. Berdasarkan jawaban dari dan telah ditampilkan, buatlah rumusan masalah atau pertanyaan sesuai tujuan pembelajaran pada kolom di bawah ini. Gunakan kata tanya apa, mengapa, dan bagaimana. Jawabannya adalah apakah Doni jadi ke sekolah? Oke, perhatikan ya. C. Pengumpulan data. Kerjakan kegiatan berikut di bidang pembelajaran dan menjawab rumusan masalah. Dimas berjalan ke titik A. Dimas berjalan dari titik A ke titik B sejauh 150 cm. Kemudian berbalik arah ke titik B ke titik C sejauh 100 cm. Hitunglah berapa perpindahan dan jarak yang ditempuh oleh Dimas. Berapakah perpindahan yang dilalui Dimas? 150 cm ditambah min 100 cm sama dengan 50 cm ke arah kanan. Berapakah jarak yang dilalui Dimas? 150 cm tambah 100 cm dengan 250 cm. Dan pengolahan data. 1. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, apa yang dimaksud dengan jarak dan perpindahan? Jawab. Jarak merupakan hal yang dilakukan yang membentuk suatu benda, sedangkan perpindahan merupakan perubahan yang merupakan posisi yang dialami benda diukur dari titik awal dan titik akhir yang dicapai. 2. Berapa perpindahan yang dilakukan oleh Dimas ketika berjalan dari titik A ke titik B? Jawab. 50 cm ke arah kanan. 3. Berapa jarak yang ditempuh oleh Dimas ketika berjalan dari titik A ke titik B? Jawab. 250 cm. E. Verifikasi atau pembuktian data. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan pengolahan data, lakukan pembuktian dengan materi ajar, materi pada buku paket, maupun referensi lainnya. Apakah pengertian gerak, perpindahan, dan jarak yang kalian temukan sesuai dengan materi yang ada di materi ajar atau buku paket? Jawab. Gerak adalah segala sesuatu yang mengalami perubahan posisi terhadap titik awalnya. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Perpindahan adalah perubahan posisi yang diukur dari titik awal dan titik akhir yang dicapai. Apakah cara menghitung perpindahan dan jarak yang kalian lakukan sesuai dengan cara yang ada di materi ajar atau buku paket? Jawab. Ya, sudah sesuai dengan buku paket yang digunakan. N. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan pengolahan data yang telah dilakukan, buatlah kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan. Jawab. Yaitu Doni tidak jadi datang ke sekolah karena ia merasa sakit perut. Apakah ada yang ingin bertanya? Ayo. Dari rumusan masalah, berapakah perpindahan dan jarak tempuh yang dilalui Dimas? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya yaitu 150 cm tambah min 100 cm, sehingga jawabannya adalah 50 cm ke arah kanan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Mengapa di pengolahan data nomor 3 jarak yang ditempuh Dimas adalah 250 cm? Terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa hal itu terjadi? Karena dari titik A sampai ke titik B
merupakan 150 cm, sedangkan B titik C merupakan 10 cm, dan kedua tersebut ditambah jadi 150 cm ditambah 100 cm, jawabannya itu 250 cm. Banyak soal itu dari pertimbangan D. Bukan dari Ini sudah ditanyakan berapa? Oke, kalau jawaban yang diperoleh dari kelompok 3 berapa nak? Karena bisa sampaikan di jawabannya. Karena yang ditanyakan itu Pak, Iya. jarak Oh ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya akan bertanya mengenai stimulus. Jadi bagaimana bisa mereka dapat tiba ke sekolah dengan waktu 10 menit, sedangkan mereka hanya menempuh jarak sebanyak 300 meter. Terima kasih atas jawabannya. Saya pertanyaan. Silakan saya ingin menjawab. Itu hanya sekedar perumpamaan. Oke. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Apa yang dimaksud dengan jarak dan perpindahan? Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh suatu benda. Sedangkan perpindahan merupakan perubahan khususnya dialami benda diukur dari titik awal dan titik akhir yang dicapai. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak kita berikan dulu tepuk tangan. Sekian dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi ya konsentrasi dari kelompok 5. Kegiatan selanjutnya. Oke, jadi tadi dari hasil presentasinya itu sudah dijelaskan. Oke, jadi tadi itu sudah disampaikan terkait dengan apa itu pengertian gerak, kemudian perpindahan dan jarak. Oke, kita dijelaskan, silakan diperhatikan. Nah, jadi apa itu gerak? Jadi berdasarkan pengertiannya, gerak merupakan perpindahan posisi benda dari keadaan awal atau semula ke keadaan lain terhadap suatu acuan tertentu. Oke, jelas ya? Kemudian lanjut untuk perpindahan ialah perubahan posisi sebuah benda. Nah, bisa diambil pada satu contoh atau kasus. Aldi berjalan dari titik A ke titik B. Aldi berjalan ke titik A ke titik B, kemudian berbalik ke arah C. Kemudian jarak yang ditempuh Aldi adalah berapa tadi jarak dari titik A ke titik B? 50. Kemudian ditambah jarak yang ditempuh Aldi dari titik B ke titik D. Yaitu 100 cm. Kemudian ditambah dengan 250. Kemudian sementara itu
perpindahan yang dilakukan tadi adalah dari A ke C karena berawal dari titik A yang berakhir di titik D. Dari titik ini ya, berawal dari titik A kemudian berakhir di titik D. Itu disebut perpindahan. Oke, karena berawal dari titik A ke titik D kemudian perpindahan D. Perpindahan itu kemudian dapat diperoleh hasil 120. Kemudian 100 meter dan diperoleh hasil 50 cm ke arah jarak kanan. Oke, selanjutnya tadi kita sudah jelaskan nanti pengertian gerak, kemudian nanti pengertian perpindahan. Nah sekarang kita masuk apa pengertian dari jarak. Jarak ada yang coba jangan? Jadi jarak adalah besarnya perpindahan yang diperlukan dari satu posisi ke posisi lainnya. Atau informasi tentang nilai lintasan yang dilalui gerakan benda atau gerakan benda. Nah, untuk penjelasan akan perhatikan berdasarkan gambar berikut. Jarak yang ditempuh oleh Nana adalah dianggap dari Nana ya. Nana berjalan dari titik A ke titik B sejauh yang dilanjutkan lagi dari titik B ke titik C sejauh dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan B sama dengan AB ditambah B. Ada yang tambah isi apa? Jadi S itu merupakan simbol dari jarak. Nah, S sama dengan AB tambah BC, AB tambah meter, kemudian BC meter, diperoleh hasil 14. Jadi jarak yang ditempuh oleh Nana adalah Nah sekarang terfokus pada hubungan dari perpindahan dan jarak. Nah ada hubungan jarak perpindahan adalah besarnya jarak yang diukur dari titik awal menuju titik akhir. Oke, paham ya? Sedangkan jarak ditempuh adalah panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak. Jadi sampai di sini paham? Paham ya? Jadi kapan kita dikatakan berpindah, mengalami perpindahan dan kapan kita bisa mengetahui berapa dari tersebut? Saya kasih ini dulu ya. Sekarang perhatian ke depan. Jadi anggap saya berdiri di titik A ya. Anggap saya berdiri di titik A, kemudian saya melangkah ke depan, anggap saya menuju ke titik B. Dari sini saya melangkah ke depan, kemudian dianggap di sini titik B. Apakah saya mengalami perpindahan? Ya. Berapakah jarak yang saya tempuh? Ya, kurang lebih 1 meter ya, dan mengalami perpindahan. Terus kapan dikatakan tidak mengalami perpindahan? Ada yang tahu? Kalau saya bergerak dari titik A, kemudian bergerak ke titik B, kemudian kembali ke titik A, apa saya mengalami perpindahan? Tidak ya, karena kembali ke awal. Sampai di sini paham? Kalau jaraknya, ingat ya, jarak itu kan panjang lintasan yang dilalui. Jadi dihitung panjang lintasan yang dilalui dari titik A ke titik B, kemudian sampai ke titik B, kembali lagi, semua dihitung. Dihitung panjang lintasan yang dilakukan. Sampai sini ada yang bertanya kan? Kalau tidak ada, kita masuk ke kegiatan kesimpulan. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Silakan. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan pengolahan data yang telah dilakukan, buatlah kesimpulan. Ya.
Ya, ada yang bisa. Saya Berdiri. Simulasi adalah perpindahan merupakan perubahan posisi benda, sedangkan jarak adalah berapa panjang lintasan ke untuk suatu benda. Oke, berdiri dulu. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulannya? Tadi sepertinya mau menyampaikan. Boleh. Ya, boleh. kesimpulan dari rumusan masalah adalah Doni tidak jadi datang ke sekolah karena ia merasa dan kembali. Ya, berdiri dulu tepuk tangan. Ada yang lagi yang bisa memberikan kesimpulannya? Ada? Kita? Ya, silakan Mas. Kesimpulan saya, kita mengetahui pergerakan waktu dan jarak Doni dan India. Ya. Ada lagi? Ada. Jadi bisa mengetahui ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada kegiatan post test untuk mengetahui perkembangan dari anak sekalian. Oke, untuk post testnya bisa diakses melalui barcode yang ada di atas dan barcode yang saya bagikan. Oke, tapi sebelum itu saya perlu sampaikan kembali dari untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini ialah merujuk dari tujuan pembelajaran kita pelajari, kita bisa mengetahui apa pengertian dari perpindahan, jarak, perpindahan dan jarak ya. Di mana diketahui bahwasanya perpindahan itu merupakan perubahan posisi dari titik awal ke titik air. Kemudian jarak merupakan panjang lintasan yang dilalui selama melakukan pergerakan atau perpindahan. Jelas ya? Kalau tidak jelas kita lanjut pada kegiatan post test. Nah, post testnya akan saya berikan barcode-nya. Silakan dijawab. Bisa sampai tadi. Oke, silakan dikerjakan. Ini proses. Beda dengan saja. Tadi tes tadi. Oke, silakan dikerjakan ya. Oke, untuk post testnya tidak boleh kerjasama ya. Jadi bukan kerja kelompok lagi. Dikerjakan secara individu untuk kegiatan. Ya, silakan dibaca baik-baik usulannya ya sebelum dijawab. Dari situ terdapat 4 jawaban yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini.
Kalau sudah dijawab, silakan dicek kembali, kemudian dikirim. Oke, sudah? Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang mau kita semua perhatikan. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah pelajaran materi hari ini? Akan diangkat semua tangan ini. Bagaimana pada pelajaran hari ini? Diangkat tangannya, diangkat. Oke. Bagaimana perasaannya? Oke. Senang ya? Oke. Kita lanjut. Nah, selanjutnya itu, apakah kalian memahami materi hari ini? Ya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya, hal apa sajakah yang kalian pahami hari ini? Ada yang bisa katakan? Tidak. Oke, boleh. Setelah mempelajari materi ini, kami dapat memahami pengertian dari perbedaan dan Oke, beri tepuk tangan. Ada lagi nak? Siapa tadi? Di sini, silakan. Bertanya. Apa nak yang dipahami dari pembelajaran kita hari ini? setelah belajar, saya mengetahui cara mencari jarak dan bidang. Oke, beri dulu tepuk tangan untuk di sini. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Apa saja yang dipahami? Oke, kalau tidak ada, oke, apa harapannya setelah mempelajari materi hari ini? Ada yang bisa menyampaikan harapannya? Angkat tangan. Ayo, yang bisa menyampaikan harapannya? Ada lagi? Nah, silakan. Sudah. Saya berharap setelah pembelajaran hari ini bisa lebih mengerti tentang materi pernikahan dan surat. Oke. Yang kita pengertian perpindahan dan jarak. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Oke, kalau tidak ada, mari. Sekarang semua berdiri dulu. Semua berdiri. Semua berdiri. Oke. Semua berdiri. Kita akhir pembelajaran kita hari ini dengan kegiatan ice breaking ya. Oke. Sekarang berpasangan. Oke. Yang tidak ada boleh sama.
Oke, kalau sudah berdiri dan sudah berpasangan, setiap orang diminta untuk menyediakan pulpen. Oke, artinya jangan pulpen ya. Kalau sudah ada, sekarang perhatikan cluenya. Kita coba speaking ya. Cluenya itu ada 3. Yang pertama kalau saya bilang klub, kalian tepuk tangan. Oke? Kalau saya bilang klub, kalian tepuk tangan. Oke, kita coba dulu klub. Oke. Club kedua, kalau saya bilang boom, kalian tepuk. Oke, kita coba boom, boom. Oke, club ketiga, kalau saya bilang pen, kalian berputar untuk terus saja. Oke, sampai sini jelas? Oke, kita coba ya. Oke, perhatikan nak. Kita coba dulu. 1, 2, 3. Clap, clap, pen. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita mulai lagi. Oke, kita coba. Silakan teman-teman. Saya perhatikan. Siap. 1, 2, 3. Clap, clap, boom, boom, boom. Clap, clap, boom, boom. Clap, clap, clap. Hey. Ada yang kalah? Yang kalah boleh angkat tangan. Oke, kita coba lagi. Silakan disimpan lagi. Perhatikan. Oke. 1, 2, 3. Clap. Boom. Clap. Clap. Boom. Clap. 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 Hey. Oke. Kalau sudah, kita coba sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Clap, clap, boom, clap, boom, clap, boom, clap, boom, clap, clap. Hey. Silakan duduk dulu, silakan duduk. Oke, silakan duduk. Sudah ya. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke. Ya, jadi demikian itu pembelajaran kita hari ini ya. Dari kegiatan SPI kita hari merupakan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk materi yang akan kita pelajari selanjutnya itu masuk pada materi yang membahas tentang kelajuan dan kecepatan. Oke, jadi itu akan kita pelajari untuk materi selanjutnya. Saya kira demikian dari saya. Saya persilakan untuk ketua kelasnya disiapkan. Beri yang Siap. beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, jangan lupa dirapikan kembali mejanya ya.